Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Praktikum Fisika Dasar semester 1 Universitas Pertamina secara daring. Video ini akan berisi penjelasan mengenai cara pengolahan data terkait praktikum modul 1 tentang dasar pengukuran dan ketidakpastian. Apabila nanti masih terdapat hal yang belum jelas, dapat ditanyakan pada pimpinan praktikum masing-masing sesi. Oke, selanjutnya adalah tabel 1.3 di modul tentang pengukuran dimensi dan volume benda beraturan yang diukur dengan jangka sorong. Jadi nanti di modul teman-teman akan mendapati seperti ini tabelnya, tabel 1.3 salah satu tabelnya. Tabelnya itu ada panjang, lebar, dan tinggi, tapi saya ambil contohnya hanya panjang saja, dan untuk lebar dan tinggi hampir sama perhitungannya. Nah, terus untuk datanya teman-teman akan diberikan data panjang. Ini ada 3 data panjang. Data panjang untuk pengukuran pertama, untuk pengukuran kedua, dan untuk pengukuran ketiga. Jadi untuk data panjang ini kita melakukan pengukuran dengan jangka sorong sebanyak 3 kali gitu. Jadi panjang itu kita ukur 3 kali berulang, perulangan 3 kali. Nah, yang harus teman-teman hitung atau pengolahan datanya itu adalah yang pertama rata-rata. Untuk mengukur rata-rata sudah tahu ya, tinggal panjang 1 ditambah panjang 2 ditambah panjang 3 dibagi 3. Kayak gitu. Nah, lalu nanti teman-teman tulis di sini. Sedangkan untuk ketidakpastiannya, karena pengukurannya dilakukan secara berulang, maka ketidakpastian atau kita singkat KTP atau dapat juga nanti delta. Jadi delta itu adalah ketidakpastian. Jadi kalau misalkan delta P berarti maksudnya adalah ketidakpastian P. Kalau delta L ya ketidakpastian L gitu. Jadi untuk menulis pengolahan datanya sesuaikan. Jadi misalkan ketidakpastian P secara perhitungannya atau rumusnya itu tulisannya delta P penulisannya. Nah, karena balik lagi karena dia pengukurannya secara berulang, maka ketidakpastiannya itu menggunakan standar deviasi. Teman-teman bisa cek lagi di modul. Nah, kalau diartikan maka ketidakpastian itu seperti ini. Panjang yang pertama dikurangi panjang rata-rata dan seterusnya. Seperti itu ya. Terus N-nya jumlahnya kan karena kita 3 kali perulangan maka 3 dikurangi 1 kayak gitu. Kalau misalkan teman-teman menggunakan kalkulator itu lebih mudah lagi. Teman-teman tinggal mencari cara standar pengukuran perhitungan standar deviasi sesuai kalkulator masing-masing karena biasanya tiap kalkulator berbeda, bisa cari di internet ya. Dan untuk misalkan kalian juga mau menghitung menggunakan Excel juga bisa dicari juga formulanya seperti apa. Nah, setelah mendapatkan ketidakpastiannya, masukkan di sini. Lalu tinggal di tabel ini, teman-teman hanya menuliskan ulang, berarti yang akan dituliskan adalah nilai di P ditambah nilai di KTP di sini. Jadi tinggal menulis ini plus minus yang ada di sini. Seperti itu. Nah, terus misalkan kita menghitung yang bawahnya, oh ini kan sama-sama panjang balok gitu, kira-kira KTP-nya sama atau tidak? Ya, jadi KTP-nya itu akan berbeda karena kita menghitung berdasarkan besaran panjangnya yang diukur. Jadi kalau panjangnya yang diukur balok kedua angkanya berbeda, maka ketidakpastiannya berbeda. Seperti itu. Kecuali nanti pengukuran yang hanya satu kali, maka ketidakpastiannya sama karena hanya mengacu pada nilai skala terkecil yang dimiliki oleh alat ukur tersebut. Selanjutnya tetap di tabel 1.3 di paling bawah itu ada perhitungan volume. Nah, jadi setelah teman-teman mendapatkan panjang rata-rata, lebar rata-rata, dan tinggi rata-rata, nah semua rata-rata itu kita akan gunakan untuk menghitung volume dari balok masing-masing balok. Jadi kan volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Nah, teman-teman gunakan yang rata-rata itu besaran rata-rata untuk mendapatkan volumenya. Nah, selanjutnya adalah ketidakpastian.
Tetapi ketidakpastiannya ini akan berbeda dengan ketidakpastian yang sebelumnya. Kenapa? Karena ketidakpastian volume ini didapatkan dari besaran-besaran yang sudah memiliki ketidakpastian. Jadi panjang punya ketidakpastian, lebar punya ketidakpastian, tinggi juga ketidakpastian. Berarti kalau dikalikan pasti ketidakpastiannya adalah gabungan dari perkalian ketiga besaran tersebut. Maka dari itu untuk menghitung ketidakpastiannya kita cek di tabel 1.2 perambatan ketidakpastian yang ada di modul. Teman-teman bisa cek. Lalu di sana di tabel tersebut teman-teman bisa lihat di sana ada beberapa kayak misalkan perkalian, pembagian, itu bagaimana perhitungan ketidakpastiannya atau bagaimana perumusan ketidakpastiannya. Jadi misalkan untuk contoh yang ini panjang kali lebar kali tinggi adalah perkalian. Berarti kita mencari perambatan ketidakpastian untuk perkalian dan didapatkan untuk ketidakpastian volume balok ini adalah delta V per V, berarti ketidakpastian volume per volume rata-rata sama dengan delta P per P, ketidakpastian panjang per panjang, ditambah delta R per L, ketidakpastian lebar per lebar, ditambah delta T per T, kayak gitu. Nah, karena kita hanya butuh ketidakpastiannya, maka volume ini dipindahkan ke sisi kanan, yang berarti dikalikan. Nah, nanti hasil dari perhitungan ini adalah ketidakpastian yang akan diletakkan di sini. Dan yang terakhir, kolom yang terakhir sama seperti sebelum-sebelumnya, tinggal menulis saja V rata-rata ditambah plus minus KTP-nya. Seperti itu. Nah, selanjutnya tabel 1.4 pengukuran dimensi benda. Sekarang kita menggunakan penggaris. Bendanya masih sama, menggunakan balok, tapi alat ukur yang kita gunakan penggaris dan jumlah pengukurannya hanya 1 kali pengukuran. Jadi kita hanya mendapatkan 1 kali pengukuran. Nah, untuk 1 kali pengukuran, untuk menghitung KTP-nya itu kita menggunakan ketidakpastian mutlak karena kita pengukuran tunggal. Nah, rumus ketidakpastiannya adalah setengah dikali NST. Jadi setiap kita pengukuran tunggal, pasti ketidakpastian yang kita gunakan adalah ketidakpastian mutlak, yaitu setengah NST. Di mana NST ini bergantung kepada alat ukurnya, penggaris. Berarti teman-teman harus tahu NST penggaris. Nah, kalau teman-teman pengen tahu NST penggaris berapa, ini harusnya sudah dijelaskan di video percobaan atau video praktikum, sehingga teman-teman bisa cek. Misalkan teman-teman tadi waktu melihat video praktikum MIS bisa dicek lagi. Nah, selanjutnya adalah tabel 1.5 tentang pengukuran dimensi dan volume sama, tetapi menggunakan mikrometer sekrup, alatnya kita ubah, dan bendanya juga kita ubah, yaitu bola. Bolanya kita ada 3, dan kita pengukurannya adalah berulang. Sama seperti tadi yang jangka sorong, pengukuran panjang, itu berulang. Nah, data yang akan kami berikan adalah data diameternya, pengukuran diameternya 1, 2, dan 3. Nah, yang harus teman-teman cari adalah rata-rata, diameter rata-rata, sama ya seperti panjang, berarti 3-nya ditambahkan, dijumlahkan, lalu dibagi 3. Lalu selanjutnya adalah ketidakpastian, masih sama. Kalau yang atas tadi menggunakan standar deviasi, maka diameter juga menggunakan standar deviasi. Persamaannya juga sama. Jadi hanya mengulang saja. Seperti itu. Jadi kalau pengukuran berulang, ketidakpastian pasti menggunakan standar deviasi. Sampai sini mengerti kan? Karena hampir sama kayak yang panjang. Jadi kalau panjang nggak ada masalah, insya Allah di sini juga nggak ada masalah. Nah, untuk tabel 1.5 ini volumenya sama juga. Kita menggunakan volume bola, kita menghitung volume bola. Jadi dari data yang tadi udah diukur, kita menggunakan menghitung volume bola. Volume bolanya kita pakai diameter. Kenapa? Biar kita nanti untuk ketidakpastiannya lebih mudah. Nah, kita volume bola menggunakan diameter karena yang kita ukur diameter. Jadi lebih
baik kita gunakan diameter, tetap diameter, jadi volume bola untuk diameternya adalah 1/6 pi D pangkat 3. Kalau menggunakan jadi kan 4/3 pi R pangkat 3. Nanti teman-teman hitung sendiri hasilnya seperti ini. Nah, kita masukkan dari hasil D rata-ratanya, kita masukkan akhirnya mendapatkan volume rata-rata. Nah, untuk ketidakpastiannya kita cek lagi, karena sama seperti yang tadi, ketidakpastiannya ini didapatkan dari perkalian besaran yang memiliki ketidakpastian. Nah, di antara dari rumus ini, itu yang merupakan besaran yang memiliki ketidakpastian apa? Apakah Pi dan D, ataukah 1/6 Pi dan D? Nah, kita cek ya satu-satu. 1/6 apakah besaran? Bukan. Jadi, dia hanya faktor pengalinya. Berarti dia tidak diikutkan dalam perhitungan ketidakpastian. Lalu Pi, apakah Pi besaran? Bukan. Pi itu adalah perhitungan perkalian hasil pengalinya, jadi tidak masuk ke dalam perhitungan. Nah, sedangkan yang merupakan besaran hanyalah D. Jadi yang tadi D kan yang punya KTP hanya D doang kan. Berarti yang kita hitung perambatannya adalah D pangkat 3 ini. Nah, kita cek lagi di tabel 1.2 untuk perambatan ketidakpastian untuk perhitungan secara pemangkatan itu caranya seperti apa gitu, kita cek dan ternyata didapatkan bahwa kan di modul tertulisnya N ya, jadi misalkan A pangkat N gitu. Nah, jadi N dikali delta A per A. Nah, berarti karena kita D pangkat 3, jadi delta V per V-nya sama dengan 3, kan N-nya 3 dikali delta D per D, berarti ketidakpastian diameternya dibagi diameter rata-ratanya. Nah, tetap V-nya kita pindahkan, jadi ketidakpastian volumenya adalah seperti ini. Nanti kalian tulis di sini, dan di sini tinggal disalin. Gitu, jadi misalkan kita mau menentukan ketidakpastian dari suatu pengukuran yang dia merupakan perkalian dari besaran-besaran yang memiliki ketidakpastian masing-masing, itu kita harus cek perambatan ketidakpastian. Nah, berarti ketidakpastiannya itu akan berbeda, itu nggak mengikuti salah satu dari besaran-besaran tersebut. Selanjutnya tabel 1.6 tentang pengukuran massa dan massa jenis. Pengukuran massanya kita menggunakan neraca. Nah, karena massanya pengukurannya satu kali, maka sama seperti sebelum-sebelumnya, pengukuran tunggal berarti ketidakpastiannya menggunakan setengah dikali NST. Gitu. Jadi setengah dikali nilai skala terkecil dari neracanya. Terus untuk perhitungan massa jenisnya, jadi dari data massa dan data volume yang sudah dihitung sebelum-sebelumnya, jadi kan volume balok sudah dihitung di atas, volume bola juga. Nah, kita akan mendapatkan rho atau massa jenisnya. Rumus massa jenis atau rho adalah M per V. Jadi massanya, massa baloknya kan sudah di data massa, terus volumenya yang sudah dihitung di atas, di tabel-tabel sebelumnya. Ada volume balok 1, berarti kita menggunakan itu, volume balok 1 yang rata-rata. Nah, untuk ketidakpastiannya, kembali lagi, karena massa punya ketidakpastian sendiri dan volume memiliki ketidakpastian sendiri, berarti cek lagi tabel 1.2 tentang perambatan ketidakpastian. Untuk pembagian itu seperti apa? Nah, didapatkan bahwa delta rho per rho sama dengan delta M per M ditambah delta V per V. Sehingga ketidakpastian dari massa jenisnya adalah seperti ini. Bisa teman-teman cek lagi ya di modul. Misalkan nanti ada yang salah atau seperti apa, bisa teman-teman tanyakan ke pimpinan praktikum masing-masing. Next, tabel 1.7. Jadi volume benda tidak beraturan. Jadi untuk mengukur volume, kita punya benda tidak beraturan,
kita masukkan ke dalam gelas ukur, jadi kita ukur perbedaan atau selisih dari selisih dari volume air tersebut. Jadi volumenya kita didapat dari sana. Nah, ketidakpastian volume ini akan berbeda dengan ketidakpastian volume yang balok dan bola. Kenapa? Karena balok dan bola itu volumenya didapat dari perhitungan, sedangkan di tabel ini volumenya didapat dari pengukuran. Gitu. Jadi pengukuran langsung. Jadi kita langsung mendapatkan volumenya berapa. Sehingga ketidakpastiannya berasal dari ketidakpastian pengukuran volume itu. Maka ketidakpastiannya, karena pengukurannya tunggal, kita pakai pengukuran ketidakpastiannya setengah dikali nilai skala terkecil dari gelas ukur tersebut gitu. Jadi kita nggak perlu menghitung perambatan ketidakpastiannya karena kita langsung mendapatkan hasil volumenya seperti itu. Berbeda dengan yang volume yang di atas. Masih ingat kan? Itu kita menggunakan perambatan ketidakpastian karena kita mendapatkan volume itu adalah dengan menghitung volumenya panjang kali lebar kali tinggi untuk balok ataupun 1/6 pi d pangkat 3 untuk bola. Jadi kita mendapatkan volumenya itu karena perkalian besaran-besaran yang diukur gitu. Kita ngukur panjang dulu, ngukur lebar dulu, ngukur tinggi dulu, baru dapat volume. Sedangkan kalau di sini nih kita nggak perlu menghitung panjang lebar tinggi karena ini bendanya tidak beraturan, tapi kita langsung mendapatkan volume dari pengukuran. Begitu, semoga teman-teman tahu bedanya ya, sehingga ketidakpastiannya itu adalah setengah NST, langsung, lebih gampang. Dan selanjutnya massa benda, sama seperti ketidakpastian massa sebelumnya, itu setengah NST. Mungkin kayak gitu. Ya, ini udah selesai. Oke, mungkin itu aja yang bisa kami sampaikan. Terima kasih teman-teman yang sudah mengikuti dari awal sampai sekarang. Semoga teman-teman bisa melakukan pengolahan data dengan baik dan bisa memahami penjelasan kami tadi. Apabila ada pertanyaan, saya ulangi, teman-teman bisa menanyakan kepada pimpinan praktikum di masing-masing sesi. Oke, itu aja. Terima kasih sekali lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.